Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam program 10 menit bersama Yesus di pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Bapa Surgawi, terima kasih hari yang baru, umur hidup yang Bapa berikan dan karuniakan kepada kami. Mari berjalan bersama kami firman yang hidup dan berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya yakin bahwa kita memasuki hari yang baru dengan suatu harapan baru, pengharapan yang baru, bahkan dengan semangat yang baru. Dan untuk pagi hari ini, mari saudara, kita membuka Alkitab kita yang dapat kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 17 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuatnya demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Tuhan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kitab Keluaran berbicara mengenai bangsa Israel yang Tuhan bawa keluar dari Mesir. Dan Tuhan mengadakan tulah-tulah untuk memukul bangsa Mesir agar umat Tuhan dapat dibawa keluar dari tanah Mesir. Ini adalah tulah yang ketiga. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Para ahli-ahli nuju Mesir, sihir-sihir Mesir lakukan hal yang sama. Yang kedua, katak-katak naik dari dalam air. Ahli Mesir pun juga sama, mereka lakukan itu. Yang ketiga, maka Musa dan Harun memukul debu tanah. Maka debu tanah itu naik menjadi nyamuk-nyamuk yang memakan, menggigit habis seluruh manusia dan hewan ternak di dalam Mesir. Dan ahli-ahli sihir Mesir mau melakukan hal yang sama, namun mereka tidak dapat lakukan. Dan mereka berkata lapor kepada Firaun bahwa inilah tangan Tuhan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya membayangkan demikian saudara. Ketika dunia sudah ada dengan ilmu teknologi yang paling tinggi, manusia dapat berjalan di bulan, manusia dapat mengarungi angkasa yang begitu luas dan mendekati planet-planet atau semua benda-benda angkasa yang dicapai dengan bertahun-tahun cahaya. Namun manusia tetap tidak dapat mengatasi virus corona yang terjadi saat ini. Saya membayangkan demikian saudara.
ketika pada masa di Mesir, para ahli-ahli Mesir yang luar biasa. Mungkin zaman ini juga tidak ada sihir yang dapat mengubah air menjadi darah di sungai-sungai dan membuat katak-katak naik ke seluruh permukaan bumi. Seperti para ahli-ahli Mesir yang luar biasa sihir mereka. Katakan keluar biasaan mereka itu, saudara, sama dengan luar biasanya para cendekiawan, para orang-orang pintar, ya saudara, bahasa sederhananya itu, saudara, yang dapat membuat hal-hal yang luar biasa, saudara, ya. Teknik-teknik yang luar biasa, saudara, ilmu-ilmu teknik yang luar biasa, pengetahuan yang sudah naik begitu tinggi, saudara, tetapi mereka belum dapat, katakan sederhananya dengan penuh pengharapan, belum dapat membuat vaksin antivirus corona. Saudara yang kekasih, sama halnya bukan, saudara? Dan ketika orang Mesir, mereka tidak mampu melakukan apa yang harus mereka lakukan, lalu berkatalah mereka kepada Firaun, ini adalah tangan Tuhan adanya. Artinya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika para ahli medis, para ahli obat-obatan segala macam parmeutika, mereka tidak mampu dan tidak dapat membuat vaksin untuk mengatasi virus corona, maka saya pribadi dapat berkata demikian, saudara. Inilah tangan Tuhan yang melakukan itu. Tangan Tuhan yang melakukan sehingga penyakit ini datang memukul dunia ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa sebelum Yesus kembali, maka ia akan mengutus Elia yang bekerja dan membuat hati anak bapak-bapak kembali kepada anak-anak, dan hati anak-anak kembali kepada bapa mereka. Nah, saudara yang kekasih, saudara tahu apa yang dilakukan dalam pelayanan Elia? Elia menurunkan api dari langit. Elia menutup bumi, langit 3,5 tahun, tidak ada setetes hujan pun turun. Memukul bangsa Israel agar hati mereka mau berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada Bapa. Saudara yang kekasih, saya mengambil kedua tolok ukur ini. Tolok ukur yang ketiga saya dapat berkata di dalam kitab Nabi Yeremia, ketika pedang Tuhan berjalan dari satu bangsa datang kepada satu bangsa, orang-orang mati tidak dapat dikuburkan. Renungan kita beberapa hari yang lalu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, artinya saudara, ketika Tuhan memukul dengan kuasa Elia, saudara, yaitu supaya saudara umat Tuhan bertobat.
keadaan ini firman Allah berkata supaya umat Tuhan bertobat. Ya. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Allah bahwa Allah akan menyuruh Elia, dalam tanda kutip kuasa Elia, ya, menyatakan kekuatan kuasa Elia, artinya pekerjaan-pekerjaan yang dulu Allah lakukan melalui Elia, sekarang Allah lakukan, supaya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Saudara yang kekasih, benar bahwa pedang Tuhan tidak memakan umat Tuhan, tetapi memakan orang berdosa. Kalau saudara dan saya adalah umat Tuhan dan tidak ada pertobatan, cepat atau lambat pedang Tuhan akan memakan kita. Namun pada saat ini merupakan satu peringatan agar hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bukan kebetulan bahwa semua terkunci di dalam rumah, lockdown dalam keluarga rumah tangga. Gunakan kesempatan pemulihan dalam keluarga rumah tangga. Gunakan kesempatan pemulihan dalam jemaat Tuhan. Gunakan ini kesempatan suatu pemulihan hati bapa kepada anak-anak, hati anak-anak kepada bapaknya. Sebab Tuhan melakukan perkara-perkara dengan tanda-tanda yang Elia lakukan. Tuhan melakukan perkara besar di Mesir, dikatakan bahwa inilah tangan Tuhan adanya. Demikianlah saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan renungan kita, tangan Tuhan. Ketika tangan Tuhan bekerja, Tuhan mau supaya ada pertobatan, ada pemulihan dalam kehidupan umatnya. Ketika tangan Tuhan nyatakan saudara, supaya umat Tuhan mau memperhatikan pekerjaan Tuhan, mau memperhatikan apa kehendak Allah dalam kehidupannya. Tangan Tuhan yang berlaku, tidak ada yang dapat menahan. Tangan Tuhan berlaku, tidak ada yang dapat saudara untuk melawan tangan Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan ketika tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Orang Mesir saja mengakui saudara ini tangan Tuhan adanya. Mana mungkin saudara dan saya orang percaya tidak mau mengakui, menyadari bahwa sungguh tangan Tuhan sedang berlaku. Dan kalau tangan Tuhan berlaku saudara, dengan kuasa Elia, yaitu tanda-tanda mujizat ajaib yang hanya dapat dilakukan Tuhan seperti di Mesir. Artinya Tuhan mau supaya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada Bapa. Suatu pemulihan di dalam umat Tuhan. Tuhan kiranya mengampuni keterlanjuran, kesilapan kita pada masa yang lalu. Gunakan kesempatan ini merupakan suatu kesempatan pemulihan dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, dan rumah tangga kita. Dan tetap bersemangat, jangan takut, sebab Tuhan tetap menyertai, memelihara kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapa Surgawi. Biar Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Kudus tetap berbicara, berkata-kata kepada kami umat Tuhan. Bawa hati kami dekat kepada Tuhan. Bawa hati kami dekat kepada kaum keluarga. Hati bapak-bapak kepada anak-anak. Hati anak-anak kepada Bapa. Hati anak-anak gembala kepada domba-domba kepada Bapa Gembala. Hati Bapa Gembala kepada anak-anak domba-domba. Ada pemulihan dalam keluarga rumah tangga. Ada pemulihan dalam jemaat umat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, berkat Tuhan melimpah, pemeliharaan Tuhan menjadi bahagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom.